Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat kerukunan yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kami kedatangan seorang tokoh agama Hindu. Beliau adalah sebagai Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia wilayah Kota Jakarta Timur, yaitu Bapak I Ketut Wartika. Om Swastiastu. Selamat pagi Pak Ketut. Selamat pagi Ustaz Dede. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Masya Astungkara. Allah ya. Pada tanggal 3 Maret kemarin kan ada yang namanya peringatan Hari Nyepi untuk sahabat-sahabat agama Hindu ya. Dalam hal ini tentu kami ingin lebih menggali lebih banyak tentang peringatan Nyepi itu ya Pak Ketut ya. Baik, Boleh ya? siap. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan agar pemirsa dan sahabat kerukunan juga lebih tahu tentang apa sih itu Nyepi gitu kan. Hari Raya Nyepi adalah hari pergantian tahun baru Saka. Itu adalah kalender Hindu ya, yang datangnya setiap tahun sekali. Umumnya itu biasanya setiap bulan Maret. Nah, untuk tahun ini, tahun 2022, itu adalah tahun Saka 1944. Nah, namanya saja Nyepi. Jadi Nyepi itu hening, sepi, tidak ada kegiatan. Jadi kita diminta untuk melakukan tapa brata, introspeksi diri, untuk melihat apa yang telah kita lakukan tahun-tahun sebelumnya, dan kedepannya kita harus melakukan lebih baik, jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, tetapi kegiatan Nyepi tidak terlepas dari rangkaian kegiatan ya. Jadi sebelum Hari Raya Nyepi, Hari H, yang kemarin kita rayakan tanggal 3 Maret 2022, sebelumnya ada kita sebut adalah kegiatan melasti. Nah, apa itu melasti? Nah, itu suatu rangkaian yang pertama yang harus dilakukan, itu adalah proses untuk menyucikan Buana Alit, diri kita sendiri, kita sebut Buana Alit atau mikrokosmos ya, dan juga Buana Agung, alam semesta ini. Nah, itu kita sucikan. Jadi pada hari itu umat Hindu dimanapun berada di Indonesia akan mendatangi tempat-tempat suci, khususnya yang ada sumber air. Kalau misalnya tidak ada, misalnya dia ada pegunungan, dia di ke pegunungan, cari sumber air di sana. Tapi kalau kita di sini ke pantai, ke laut. Jadi kita yakini bahwa air itu memiliki kekuatan untuk penyucian. Ya, baik itu air bersumber dari sumber mata air maupun dari air laut. Nah, itu pertama yang kita harus lakukan, menyucikan diri dulu ya. Nah, kedua, kita melaksanakan tawur. Tawur yang kita laksanakan kemarin pada tanggal 2 Maret ya. Berarti sehari sebelumnya ya Pak Ketut ya. Sehari sebelum Nyepi itu kita melaksanakan tawur. Ya. Nah, itu pelaksananya sesuai dengan tingkatan dan juga kondisi ya. Desa Kalopatra, artinya di mana kita berada, kapan itu, dan kondisi apa. Itu ya, kayak kemarin karena pandemi jadi dibatasi sekali. Kita hanya mengambil kegiatan tawur yang paling kecil, katakanlah itu. Paling kecil. Nah, untuk di Pura Segara yang tadi saya bilang melasti itu yang paling kecil, tapi yang kemarin di Ramangun itu yang menengah gitu ya. Yang menengah. Nah, itu maksudnya tawur adalah namanya tawur, membayar. Jadi kita selama ini menikmati hasil dari alam semesta ini, dari alam ini. Nah, kita kembalikan, kita bayar kepada
alam ini melalui dengan pelaksanaan yang kita sebut tawur atau pecaruan. Nah, setelah itu baru nanti kita melakukan nyepi hari berikutnya. Setelah nyepi, sehari setelah nyepi kita sebut ngembak geni. Kalau mungkin di Muslim itu adalah lebaran ya, lebaran. Nah, setelah lebaran itu baru ada nanti namanya maaf-maafkan datang ke rumah masing-masing atau dharma santi gitu ya, untuk sifatnya yang lebih besar. Kira-kira itu secara umum, kira-kira itu Ustaz Dede. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketut. Kita sudah bisa mengambil makna dari nyepi adalah berarti hening. Kita sementara 1 hari atau 24 jam tidak melakukan apapun, ya. Berarti di situ ada introspeksi diri tadi, ibadah dan sebagainya untuk umat Hindu ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih implementasi dari makna nyepi itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi umat Hindu? Baik, terima kasih Kang Dede ya untuk pertanyaan berikutnya. Kembali lagi, sebelum saya menjawab itu, saya jelaskan dulu. Pada saat kita melaksanakan nyepi, pas hari H-nya itu, nah kita melaksanakan apa yang disebut dengan catur brata penyepian. Ya. Pertama adalah amati geni. Jadi hari itu kita tidak menyalakan api, tidak memasak, karena kita tidak makan, karena kita harus puasa. Tetapi lebih daripada itu adalah bagaimana kita mengendalikan emosi kita, menjaga supaya kita bisa tenang, damai, sunyi, tentram gitu ya. Tidak emosional, tidak marah, tidak apa. Jadi yang dari dalam kita matikan juga gitu, tidak hanya mati geni api itu saja. Nah, yang kedua adalah amati karya, tidak bekerja. Kita stop, kita istirahatkan fisik kita gitu ya. Duniawi kita lepaskan. Jadi kita ke spiritual. Jadi duniawi aktif, spiritual tidak aktif. Nah, ini kita balik ya. Duniawi kita non aktifkan, spiritual aktif. Nah, itu amati karya ya. Terus yang berikutnya adalah amati lelungan. Jadi kita tidak pergi, kita berdiam diri di rumah. Ya, pelajaran kemarin itu nyepi juga sangat baik ketika kita menghadapi pandemi COVID. Jadi kita diminta di rumah, karena kita bisa dengan tenang duduk di rumah, mulat sarira, introspeksi diri, menyepi, melakukan tapa brata tadi. Ya, dengan itu keheningan akan bisa tercapai, kedamaian akan bisa tercapai. Nah, terakhir adalah amati lelanguan, hiburan. Kita tidak boleh menikmati hiburan pada hari itu. Jadi lepas semua itu. Kehidupan atau kenikmatan duniawi kita lepas. Benar-benar kita melaksanakan upawasa. Nah, upawasa itu artinya lebih luas lagi. Antara lain di situ adalah puasa. Upawasa itu adalah artinya duduk dekat. Kita dekat dengan Tuhan. Itu maknanya. Berarti termasuk tidak buka media, tidak buka HP dan sebagainya ya Pak Ketut ya? Betul sekali. Jadi itu juga termasuk adalah lelanguan atau hiburan ya, atau bahkan pekaryan, nanti work from home lagi nanti. Nah, itu juga termasuk bahwa harus kita stop, kita tidak lakukan. Itu jadi pada saat itu kita benar-benar melaksanakan upawasa, duduk dekat dengan Tuhan, baca kitab suci, merenung tadi saya sampaikan, dan pada saat itu kita juga melaksanakan puasa, tidak makan minum selama 24 jam. Apakah harus 24 jam? Memang ada sedikit itu ya sesuai dengan kemampuan. Nah, misalnya anak-anak ya bisa 12 jam lah gitu, atau itu ya bisa 12 jam, tapi sedapat mungkin kita lakukan 24 jam. Ya, baik. Berarti dari 4 hal tadi yang harus betul-betul diperhatikan. Jadi implementasi dalam kehidupannya setelah nyepi itu apa Pak? Dari 4 hal tadi. Baik.
Jadi apa yang kita lakukan tadi, amati geni, amati karya, amati lelangwan, amati lelungan gitu ya, lelangwan dan lelungan, itu tadi menciptakan suatu energi bahwa pertama ya, kita sudah bisa introspeksi diri, kita bisa menyadari kelemahan-kelemahan kita, kesalahan-kesalahan kita sebelumnya. Nah, kalau kita sudah menyadari kesalahan dan kelemahan kita, nah itulah kesempatan kita untuk memperbaiki. Jadi dengan harapan dalam kehidupan yang berikutnya kita lebih damai, lebih sehat tentu ya, karena puasa pasti memberikan kesehatan. Tadi kesunyian, ketenangan juga akan memberikan kedamaian hati ya. Dan intinya adalah kehidupan yang lebih baik ya, tidak saja untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk lingkungan ya, dan untuk yang Maha Kuasa. Jadi yang kita sebut istilahnya adalah Trihita Karana, memperbaiki hubungan kita kepada sesama, kepada alam semesta, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, terima kasih. Sudah banyak hal yang disampaikan oleh Pak Ketut ya tentang makna dari hari nyepi itu sendiri. Tentu yang pertama kami ucapkan terima kasih dan semoga sahabat-sahabat kita umat Hindu yang pada tanggal 3 Maret kemarin melaksanakan hari nyepinya, mudah-mudahan bisa betul-betul mengimplementasikan makna nyepi itu dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih Pak Ketut atas waktunya ya. Terima kasih kembali Kang Dede. Jadi apa yang saya sampaikan tadi memang sangat-sangat singkat gitu ya. Sebetulnya masih banyak yang bisa saya citrakan, tapi karena keterbatasan waktu gitu ya. Jadi itulah kira-kira. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada tadi kekurangan-kekurangan dalam saya menyampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dari saya Kang Dede, FPUB Jakarta Timur mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Santi Santi. Om Santi Santi Santi.